Smart FM. East, West, North and South, the spirit of Indonesia. Smart FM, Smart FM, Radio Talk. Segera Anda dengarkan Smart FM Radio Talk Custom on the Radio bersama Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya tentang penipuan mengatasnamakan bea cukai dan peran bea cukai Tanjung Perak untuk UMKM. Bersama narasumber Iman Hakiki Nurifa, pejabat fungsional pemeriksa bea cukai ahli pertama dari bidang kehumasan bea cukai Tanjung Perak, dan Hendra Wicahyo, pemeriksa bea cukai dari Humas Bea Cukai Tanjung Perak. Layanan informasi hubungi telepon 031 329 5381, email pli@bcperak.net, follow Instagram @bcperak. Kunjungi kami di Jalan Perak Timur, nomor 498 Surabaya. BC Perak beraksi, berani, jujur, amanah, dan tidak korupsi. Bea Cukai makin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Smart Listener. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Hari Selasa, saya harapkan Anda masih terus bersemangat ya untuk menyelesaikan apapun kesibukan Anda di pagi jelang siang hari ini. Sambil Anda beraktivitas, 1 jam ke depan ini sayang untuk dilewatkan ya, karena kita ada perbincangan menarik, ada program talk show atau radio talk custom on the radio bersama rekan-rekan dari Bea Cukai Tanjung Perak. Saya Hendra Komarudin yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan nanti. Dan saya tidak sendiri ya, sahabat Sonora, saya juga ditemani oleh mas-mas yang luar biasa ya. Inilah udah jadi ujung tombaknya teman-teman BC Perak nih kalau ada penugasan untuk sosialisasi ini ya. Kita sapa dulu yang pertama, ada Mas Hendra Wicahyo selaku pemeriksa bea cukai dari Humas Bea Cukai Tanjung Perak. Halo Mas Hendra, apa kabar? Selamat pagi Pak Andre. Sehat kabarnya ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terlihat dari raut wajah Anda sangat menyenangkan, happy gitu ya. Jadi ya emang kalau orang tuh banyak pikiran itu kelihatan banget loh ya. Betul. Tapi kalau orang bawaannya happy, itu perasaan juga ke fit ke tubuh tuh rasanya juga fit dan bugar. Nah, Mas Hendra ini juga bawa pasukan, ada teman juga ya. Satu lagi ada Mas Iman Hakiki Nurifa. Halo Mas Iman. Halo Mas Andre. Mas Iman ini adalah pejabat fungsional pemeriksa bea cukai ahli pertama dari bidang kehumasan bea cukai Tanjung Perak. Betul sekali Mas Andre. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas tentang topik hari ini, penipuan mengatasnamakan bea cukai dan peran bea cukai Tanjung Perak untuk UMKM, saya tahu betul ya, teman-teman yang bertugas di lini garda terdepan menjaga kedaulatan bangsa, teman-teman dari bea cukai salah satunya kayak gini gitu ya, itu pekerjaannya nonstop 24 jam gitu ya. Saya ingin tahu, lelah sih pasti lelah, cuma apa sih yang membuat Anda happy bekerja di bea cukai? Nah, share betul dong sama Smart Listener sebelum kita ngobrol yang saya berat. nyambung nih sama Mas Andre. Kebetulan Boleh. saya sedang lelah juga nih Mas. Lagi batuk, musim batuk sekarang Mas. Jadi kalau agak terganggu batuk-batuk dikit gak apa ya, Smart Listener ya. Aman. Jadi kalau dibilang lelah, pasti lelah Mas Lelah, Andre ya. karena Bea Cukai Tanjung Perak ini adalah salah satu pelabuhan terbesar kedua setelah Tanjung Priuk. Betul. Dari sisi penerimaan kepabeanan Mas Andre. Seperti itu. Jadi fluktuasi pekerjaan itu setiap harinya load pekerjaan itu sangat tinggi sekali. Ini Mas Hendra di samping saya ini, dia menerima telepon, aduan, konsultasi setiap harinya banyak sekali. Mas 24 jam HP Anda standby ya? Bisa saja. Maksudnya saja. HP untuk layanan itu selalu standby ya? Iya. Oke, Saya HP untuk layanan ada sendiri khusus. Jadi Jadi itu standby, betul. Yap. Pelayanan ekspor kami bahkan 24 jam. 24 jam non-stop 24 ya? jam. Jadi kalau ke Bea Cukai Tanjung Perak tuh jam setengah 2 pagi atau jam 12 tuh ada petugas-petugas dengan mata panda. Oh gitu ya? Betul. Jadi kelihatan bawahnya hitam. Betul. Gitu ya? Karena memang mereka standby. Betul. Standby. Itu betul. Silakan datang ke Tanjung Perak. Pelayanan ekspornya 24 jam di sana. Load apa ya? Load
kesibukan itu kan fluktuatif ya. Betul. Biasanya peak seasonnya teman-teman BC Tanjung Perak ini layanannya udah gila-gilaan tuh di momen-momen apa sih Mas kalau boleh tahu? Mungkin Mas Hendra bisa Mas Hendra jawab. nih. Kalau layanan paling Agak maju Mas mic-nya. Biar suara masuk. Nah, kalau layanan paling peaknya itu biasanya di hari libur. Nah, biasanya hari libur nasional antara Natal, Tahun Baru, Lebaran, Betul. itu peak season di kami. Betul. Nah, memang di sana sangat-sangat tinggi peaknya. Tapi karena kami bertugas untuk melayani dengan sepenuh hati, otomatis kami sangat senang apabila saat mereka bertanya ke kami atau butuh pelayanan, kami memberikan yang terbaik. Mereka terselesaikan masalahnya, kami mendapatkan dopamin balik lagi ke Betul. kami. Betul, Seperti itu itu. enaknya kerja di bidang kehumasan Mas Andre. Sebelum masuk ke topik ya. Jadi kami setiap harinya memang melayani masalah-masalah dari Betul. pengguna jasa, tapi ketika kita menyelesaikan itu ada kesenangan tersendiri Rasa untuk kepuasan kita. tersendiri. Betul, gitu untuk ya. membantu teman-teman importir, eksportir ataupun pengguna jasa lainnya seperti itu. Merasa diri kita bermanfaat banget, membantu itu. orang gitu. Nah, bener ya, itu Mas ya? kenapa tadi pertanyaan Mas Andi, kenapa kita masih betah di Bea Cukai ya? Karena di kami seperti itu, pelayanan dan strategis, lini kami strategis dan itu yang membuat kami sampai sekarang masih betah. Betul. Nah, jangan ditanya kenapa Mas Andri betah kerja di radio, beda bahasan ya, oke ya. Karena apa? Janganlah, bukan segmennya lah, bukan Nanti segmen. ketika off air aja. Oke, smart listener, ini sekedar informasi awal saja ya. Kalau kita berbicara tentang tingginya aktivitas di sosial media, siapa sekarang yang nggak bisa mengakses ke sana kan? Betul. Hampir semua orang bisa mengakses. Terlebih memang akan memperluas lini pertemanan personal gitu ya. Nggak hanya mengcover domestik aja, tapi juga sudah worldwide, udah global. Betul. Saya yakin setiap smart listener kita pun yang ada di sini punya kenalan orang luar negeri pastilah. Betul, Gitu ya, betul. gitu ya. Nah, cuma ternyata ada sayangnya juga nih smart listener ya. Ternyata kemudahan kita bersosialisasi secara internasional ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan berbagai macam modus yang kalau dibilang apes nih ya, apesnya mengatasnamakan bea cukai gitu ya. Nggak menyenangkannya itu kayak gitu. Tapi ada sisi baiknya juga nih. Sisi baiknya apa Mas Andri itu? Dengan terkoneksinya komunikasi masyarakat secara global bagi pelaku UMKM nih ya, justru mendatangkan manfaat. Karena jujur, produk UMKM lokal ini akan mendapatkan akses untuk dikenal oleh konsumen luar negeri melalui mekanisme ekspor impor. Betul, Nah, betul. nanti saya akan banyak mengupas ya kepada teman-teman bea cukai Tanjung Perak yang sudah ada di sini. Kira-kira ini juga yang jadi poin bahasan kita nanti. Apa saja nih modus-modus penipuan yang sering mengatasnamakan bea cukai dan gimana juga kita sebagai orang awam harus mengatasinya atau menghadapinya ya. Serta apa saja kemudian yang telah diberlakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak untuk mendukung pelaku UMKM dalam rangka memfasilitasi produk mereka agar bisa ke pasar global. Kita akan langsung kupas tuntas. Tapi saya ingatkan, kalau Anda membayangkan kira-kira ya Mas Iman, Mas Hendra, Mas Andri itu wajahnya kayak siapa, kayak apa, langsung Anda buka aja ya akun YouTube Smart FM Surabaya. Di sana kami sedang live juga sehingga Anda bisa melihat, Mas Iman gantengnya kayak gini, Mas Hendra gantengnya, Waduh. Mas Andri gantengnya kayak gini Kalau gitu dipuji ya. cowok saya agak gimana gitu. Ya, ya kalau nggak gitu siapa lagi yang memuji Nah, kita? betul, karena Kita bertiga ganti aja di sini sendiri ya. gitu. Betul. Oke, baik. Saya ingatkan, jangan biarkan hanya kita bertiga yang asik ngobrol, menjelaskan, mengedukasi Anda tentang topik besar hari ini. Anda pun sebagai pendengar juga punya hak untuk bertanya, berinteraksi bersama kami. Mumpung kenapa nih smart listener ya? Beliau-beliau ini memang mewakili betul-betul dari bea cukai. Betul. Kalau Anda mendapatkan informasi sekarang gampang, tinggal googling, akses. Tapi masalah validitas nggak ada yang ngejamin. Iya, iya. Tapi teman-teman bea cukai saya yakin akan memberikan informasi yang valid karena mereka udah bertugas dan disumpah untuk melakukan itu, gitu ya. Silakan nanti Anda bisa berinteraksi. Banyak kanal interaksi yang sudah kita buka. Anda bisa langsung on air kalau suara Anda ingin mengudara di 0317321498. Ini telepon. Kalau Anda sedang sibuk ingin texting aja, monggo juga di WhatsApp 0811 312 889. Tapi kalau sambil nonton kita di live YouTube Smart FM Surabaya, di sana ada fitur live chat, juga bisa Anda manfaatkan untuk bertanya. Ya, monggo. Banyak saluran Anda bergabung.
agar lebih dekat loh BC Tanjung Perak ini dengan Anda, dan Betul. kita pun juga ingin tahu seperti apa sih permasalahan yang dihadapi oleh warga Surabaya, Nah. pendengar Smart FM kaitannya dengan yang berkaitan dengan tupoksinya rekan-rekan Bea Cukai Tanjung Iya, Perak. betul. Silakan nanti bisa bergabung ya. Oke. Smart listener, kalau saya bilang tentang Bea Cukai pasti semua udah paham ya. Bahkan kemarin sempat viral juga ya. Waduh, Bea Cukai yang itu ya. Wah, Bea Cukai yang apa geledah-geledah barang sampai dibongkar-bongkar ya. Banyaklah informasi itu di sosial media. Wajar ya, wajar itu sebagai respon masyarakat luas karena tak kenal maka tak sayang gitu kan. Betul, Begitu kenal Anda akan memahami kenapa prosedur itu dilakukan. Kira-kira seperti itu kan. Nah, ini mumpung saya bersama dengan Mas Iman ya, ada Mas Hendra ya. Kalau kita berbicara tentang Bea Cukai ya, khususnya Bea Cukai Tanjung Perak, agak ambigu nih, masyarakat harus diedukasi, termasuk juga smart listener. Bedanya Bea Cukai Tanjung Perak dengan Bea Cukai Juanda itu apa gitu loh? Oke, baik Mas Andre. Jadi sebelum saya jelaskan itu, tadi pernyataan Mas Andre cukup ada korelasinya dengan kita. Sosial media, penipuan, sama UMKM ekspor. Nah, itu ada korelasinya Mas dengan Bea Cukai. Nah, nanti kita akan ngalir. Nah, di awal ini saya akan jelaskan dulu. Sebetulnya Bea Cukai itu apa sih? Jangan kebalik-balik smart listener antara Bea Cukai dengan imigrasi. Nah, itu dia. Nah, Karena sekilas seragamnya sama kalau kita lihat gitu kerjanya kan. ada yang di bandara juga. Yang ada di pelabuhan juga Ada di dua-duanya pelabuhan gitu juga, kan. gitu Betul. kan. Nah, bedanya adalah kami objek yang kami awasi adalah salah satunya yang paling ini di pelabuhan adalah barangnya, Mas. Barangnya. Barangnya. Oke. Sedangkan imigrasi itu adalah orangnya. Orangnya. Administrasi orangnya. Kita administrasi barangnya. Barangnya. Ekspor impor gitu. Untuk di Juanda itu ngurusi kargo. Siap. Yang ekspor impor yang dibawa oleh pesawat. Yang di Juanda nih Betul, ya. ini untuk masyarakat umum ya. Kita tidak membicarakan yang teknis banget Betul. dulu agar masyarakat umum ngeh dulu. Betul. Sedangkan di Tanjung Perak itu yang ekspor impor yang lewat laut. Nah, kapal. Nah, itu pengurusan administrasi itu ada di kami. Seperti itu. Kalau berarti nggak sampai cawe-cawe ke pengiriman barang yang lokal ya? Tidak. Gitu. Oh. Kalau zaman dulu Bea Cukai juga ada juga untuk kapal antar provinsi itu Ya. diawasi, tapi sekarang sudah tidak sama sekali. Kita hanya Fokus untuk internasional. internasional aja. Seperti itu kurang Nah, lebih. kalau yang lokal itu jadi tanggung jawabnya siapa nanti? Nah, instansi lain. Instansi lain. Instansi lain. Oh, Instansi oke lain. oke oke. Seperti itu. Jangan sampai salah kantor Anda ya, Betul, smart listener ya. betul, betul. Jadi kewenangan tupoksinya rekan-rekan dari Bea Cukai Tanjung Perak ini mengurusi ekspor impor internasional Betul. untuk di pelabuhan Tanjung Betul. Perak. Kita punya fungsi logistik lebih tepatnya. Logistiknya ya Mas ya. Udah paham ya sahabat Sonora ya. Jangan sampai Anda soalnya sedikit sekarang itu lagi ngetren ini Mas. Kalau sedikit nggak paham, gak bahaya gitu kan. Kadang gitu kan. betul. Ya bahaya kalau Anda nggak paham gitu Nah, kan. Kira-kira itu kayak dia. gitu. Dan ya. kantor Bea Cukai di Surabaya itu Gimana? ada Surabaya Raya ya, ada banyak sekali gitu. Ada Bea Cukai Tanjung Perak. Ya, oke. Ada laboratoriumnya. Oh, ada iya? juga karena barang impor itu tidak melulu barang yang biasa, ada barang kimia juga. Betul. Nah, lulusan farmasi, kimia itu ada di laboratorium juga. Punya Bea Cukai juga. Bea Cukai sendiri Bea laboratoriumnya. Cukai sendiri. Oke. Ada Bea Cukai Sidoarjo. Nah, ada Bea Cukai Juanda. Heeh. Ada juga kantor wilayah yang membawahi kantor-kantor tadi yang saya sebutkan. Oh, oke oke. Sidoarjo mungkin lebih ke fasilitas kepabeanan dan mungkin rokok cukai. Nah, Juanda itu lebih ke ekspor impor di kapal. Seperti itu kurang lebih Mas Ari. Pembagian apa ya wilayah kerja dan wilayah hukum tiap kantor ini apa ya Mas? Dasarnya itu apa? Karena di daerah itu ada pelabuhan, ada bandara, Betul. atau karena memang fungsi apa ya sosial agronominya kayaknya kayak Jember misalnya pusatnya tembakau. Nah ini ada perwakilan Bea Cukai di Jember juga nggak? Betul. Jadi kalau mungkin listener ini agak teknis sedikit, kita bergeraknya di kawasan pabean. Kawasan Pabean ini terdiri dari bandara, Heeh. terus pelabuhan, dan wilayah-wilayah lain yang kita awasi. Seperti contoh perbatasan. Perbatasan. Ya, oke. perbatasan Kalimantan, Papua, dengan Filipina, dengan Malaysia, itu kan termasuk impor ekspor juga. Keluar masuknya Keluar barang masuknya juga. barang juga, meskipun dia dibawa oleh bukan lewat
pelabuhan pesawat atau kapal laut Nah, ya. dia dibawa oleh kendaraan, itu kita juga awasi. Oh, baru paham. Namanya kawasan pabean, bisa di googling seperti Oke. itu. Wah, sudah teredukasi ya, smart listener, bahwa teman-teman bea cukai ini nggak hanya standby di pelabuhan atau bandara, tapi daerah perbatasan juga. Betul, Juga, betul seperti itu. Oke, baik. Kita udah mengenal lebih dekat, termasuk Surabaya Raya ada di mana saja. Tadi udah spill juga Betul, kantor-kantor bea cukainya gitu ya. Nah, mungkin sekilas nih bisa disampaikan ke smart listener. Ini terkait dengan pembagian wilayah kewenangan bea cukai Tanjung Perak sendiri. Tadi udah di-spill sih sekilas ekspor impor, tapi lebih detail mungkin bisa diinformasikan. Monggo, Mas Hendra atau Mas Iman. Mungkin saya tambahkan terkait mungkin. wilayah kerja ya. Wilayah kerja di Bea Cukai Tanjung Perak sendiri itu Surabaya sendiri. Siap. Betul. Pelabuhan Tanjung Perak itu di Terminal Petikmas Surabaya dan juga ada Terminal Teluk Lamong. Teluk Lamong juga Yang di ikut. Gresik itu Yang di Gresik. ikut kewenangan wilayah kami untuk dilakukan pengawasan. Siap. Nah, sedangkan kalau kami kan untuk pelabuhan terkait ekspor impor kapal lewat situ ya. Nah, kalau di Juanda itu khusus untuk bandara. Bandara, penumpang pribadi atau penumpang itu nanti diperiksa oleh Bea Cukai Juanda. Betul, Mas Andre. Jadi kayak narkoba yang masuk lewat pesawat itu lewat udara itu juga diawasi sama teman-teman Bea Cukai Juanda. Ingat yang saya sampaikan tadi di awal, Mas Andre, kita mengawasi intinya pada barang, objeknya itu pada barangnya, gitu, seperti itu. Intinya kalau Anda melakukan kegiatan ekspor impor tapi lewat pesawat bukan kapal laut, ya jangan ke Bea Cukai Tanjung Perak, tapi ke Bea Cukai yang di Juanda. Secara nomenklatur kita di bawahnya Kementerian Keuangan, di bawahnya Bu Sri Mulyani, gitu. Oke, udah paham ya smart listener ya? Ih, prima banget ya. Ternyata tanggung jawab dan tupoksinya teman-teman Bea Cukai itu cukup luas sebenarnya. Dan strategis. Strategis juga ya. Betul. Kalau saya bilang, kalau dibilang menjadi garda terdepan bangsa, bener, bisa dikatakan Karena seperti kedaulatan bangsa, kedaulatan ekonomi negara ini ya teman-teman Bea Cukai ini yang jadi screeningnya gitu ya. Oke, sehat-sehat terus ya. Makanya saya pengennya kayak gitu ya. Siapa yang jaga lagi kalau bukan Anda gitu kan? Oke, dengan apa tupoksi dan kewenangan yang cukup luas itu, saya bayangkan seperti apa loading kesibukan pekerjaan teman-teman Bea Cukai ini luar biasa pasti. Rame banget. Betul. Karena setahu saya gini, kalau di Juanda jadwal flight pesawat itu udah pasti gitu kan. Betul. Jam segini sampai jam segini dan operasional bandara berhenti jam segini gitu kan untuk pelayanan. Tapi saya yakin kalau di pelabuhan nggak ada gitu ya. Betul, 24 jam bener ya. Pelabuhan 24 jam 7 hari seminggu. 7 hari. Hajat hidup orang banyak di sana. Bener. Hajat hidup orang banyak di sana. Bener. Jadi memang kami secara load pekerjaan sangat banyak, Mas Andre. Tapi kami juga didukung oleh tim IT yang jempolan juga. Nah. Gitu. Kami sudah memfasilitasi para pengguna jasa sekarang untuk lebih pertama paperless, ya. By system. By ya. system. Oke. Yang kedua kita mengurangi kontak langsung dengan para pegawai kami. Oke. Tujuannya apa? Yaitu kita untuk mengurangi interaksi itu agar mengurangi tindakan-tindakan yang kurang berkenan tadi. Contohnya apa? Misalkan korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu Mas Andre. Ada namanya aplikasinya di Tanjung Perak, Si Pinter. Ini kalau importir eksportir di daerah Surabaya pasti sudah kenal itu. Itu yang create asli dari BC betul. Tanjung Perak. Betul sekali. Si Pinter namanya. Betul. Ini aplikasi apa sih, Mas? Ini aplikasi untuk permintaan dokumen bisa. Jadi administrasi terkait ekspor impor di sana semua. Rata-rata seperti itu. Misalkan nih Mas, kita mau daftar, misalkan ya kita ke kantor instansi gitu ya, kita bawa dokumen untuk daftar. Nah di situ tinggal diupload saja. Tidak perlu datang fisik ke kantor. Betul, BC tidak perlu datang Tanjung fisik, Perak, tidak ya. perlu antre. Namun memang ada beberapa pelayanan yang memang mengharuskan untuk tatap muka. Misalkan apa itu? Klarifikasi, ya kan, audiensi, misalkan seperti itu. Itu kita tatap muka. Gitu. Tapi ketika sifatnya itu sudah rutin, itu sudah diotomasikan lewat sistem seperti itu. Dan perlu disampaikan juga ke smart listener di daerah Surabaya, Tanjung Perak itu juga sudah tersertifikasi ISO. ISO. Iya, Oke, betul. oke. ISO Tanjung Perak itu untuk penjaminan mutu sama anti gratifikasi tadi, anti suap. Seperti itu. ISO-nya ISO 9001 sama 37001.
Keren. Nah, Keren, karena keren. emang kita instansi yang strategis, yang sensitif juga, jadi kita harus terstandarisasi agar sistem pengendalian internet kita setidak-tidaknya sudah terstandar. Seperti itu Mas Andre, kurang lebihnya. Mantap ya. Betul. Layanan prima, semuanya udah menghindari yang namanya human error, Betul. gitu kan. Betul. Paperless, by system gitu kan. Betul. Apalagi sampai ada inovasi yang original keluaran dari teman-teman Original, di iya. Tanjung Perak Itu tadi, original, namanya betul. Si Pintar. Si gitu ya. Pintar, Oke. Mungkin sedikit tambahan. Boleh, silakan Mas Hendra. Jadi sebagai apa ya, gambaran lah. Kalau Bea Cukai di Bea Cukai Tanjung Perak ini kan ngawasi untuk pelabuhan Tanjung Perak ya. Betul. Pelabuhan Tanjung Perak ini merupakan pelabuhan terbesar kedua. Ya. Di Indonesia. Nah, sebagai informasi ya, kalau dilihat dari tahun 2022, kalau kami itu melayani itu kurang lebih kalau impor, dokumen impor itu ada 153.000 dokumen. Nah, itu dia Mas Andre. Kalau ekspor itu 220.000 dokumen. Nah. Bayangin kalau semuanya datang ke kantor kami. Nah, Wah. itu udah kayak Stadion Gelora Bung Karno Iya. mungkin ya, nonton bola ya. Nonton bola. Bukan hanya yang nggak nyaman ininya, apanya masyarakat yang mau butuh pelayanan. Nah, Keterbatasan tenaga pelayanannya pun Betul. juga Betul. nggak nah itu pas ya. kalau mau dikorelasikan dengan kami di kehumasan, bayangkan saja Di mana berapa tuh, Mas? masalah di situ dan berapa orang yang berkonsultasi setiap harinya. Nah, Satu itulah. orang tuh biasanya handling berapa? Waduh, satu orang bisa saja masalahnya tidak bisa selesai dalam sehari Ah. gitu. Dan itu banyak orang yang telepon ke Satu kantor. petugas itu pernah nggak ada catatan internal atau apa ya? Catatannya sih ada. Berapa Satu rata-rata orang Mas? tuh rata-rata handling berapa Mas? Kalau catatan ya, dalam satu hari, Satu hari. pertanyaan yang Nah. masuk ke kami kan membuka layanan melalui telepon. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekalian tuh. Melalui telepon, itu telepon kami ya. Terus lalu melalui email juga, melalui Telegram atau sosial media juga ada kami, dan juga ada yang konvensional datang langsung ke kami, ke loket kami. Nah, itu kurang lebih kalau kami catat perharinya rata-rata itu sekitar 500 sampai 600 pertanyaan. 500 sampai 600 500 sampai pertanyaan. 600. Itu pertanyaannya Mas Andre ya, bukan tingkat kesulitan pertanyaannya. Beda lagi nih. Nah, Ini masih pengaju pertanyaan pertanyaannya aja saja, ya? jumlah Iya. pertanyaannya. Tapi kalau tingkat Tingkat, kesulitannya variatif sekali. Ada yang gampang Ada di-handling, yang gampang ada selesai yang- langsung bisa, ada yang bisa seharian nggak selesai. Dan itu mau nggak mau harus semuanya dilayani ya. Dilayani. Itu kenapa tadi harus ada layanan tatap muka juga. Jadi kalau mereka belum puas, nah ini lagi. Yang namanya pengguna jasa itu banyak tidak puasnya. Ya. Nah, kalaupun tidak puas bisa datang ke kantor seperti itu, Mas Andre. Oke, baik ya. Oke, nah ini untuk smart listener yang ingin mendapatkan akses saluran informasi ke teman-teman Bea Cukai Tanjung Perak, bisa manfaatkan apa aja nih? Jadi kalau smart listener ini mau komunikasi dengan kami, ini sebenarnya kami sudah membuka banyak saluran. Banyak saluran, contohnya Instagram, silakan follow kami di @bcperak, lalu Facebook, Twitter, YouTube juga ada di kami di @bcperak, atau live chat. Kami juga membuka live chat, Mas Andre. Oke. Itu bisa masuk ke Telegram melalui @bcperak_bot. Baik. Tapi jangan salah, bot bukan berarti yang Robot. jawab robot ya. Yap. Kami yang jawab langsung Manusia. petugas kami. Real human. Iya. Real human. Betul. Real human. Betul. Ini setengah jam awal masih pemanasan loh obrolan kita ya, tapi kok mengenal panjang lebih dekat, sekali ya. mengenal Nah, lebih itu dekat, dia. karena memang tapi nggak apa-apa. Semakin detail informasi tentang BC Perak, BC Tanjung Perak ini, makin ngerti kita masyarakat awam. Oh begitu ya. Saya pun juga jujur, oh ada lab khusus yang dimiliki oleh Iya. teman-teman BC Tanjung Perak itu baru tahu sekarang juga. Gitu. Bukan lab untuk cek darah ya. Nah, bukan, ini khusus untuk produk-produk Nah, ekspor kalau cek impor. darah, Betul. kalau mau donor darah ya ke PMI dong. Benar-benar. Iya, betul. Nanti kita di segmen selanjutnya kita harus break iklan dulu. Di segmen selanjutnya kita baru ngebahas nih tentang masalah penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Nanti kita hubungkan dengan bahasan selanjutnya tentang kemudahan-kemudahan apa saja yang sudah disiapkan oleh teman-teman Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Tanjung Perak untuk mensupport rekan-rekan UMKM yang mau go internasional untuk Iya. kegiatan ekspor impor produknya. Jadi silakan smart listener manfaatkan sekali lagi kanal interaksi pendengar kita ya. Mumpung ada beliau-beliau, Anda bisa bertanya langsung tentang permasalahan Anda seputar ekspor impor internasional ya, khususnya melalui pelabuhan. Anda bisa menghubungi kami sekarang juga di WhatsApp 0811 312 889, telepon 031 732 1498, atau juga melalui live chat YouTube Sonora di Smart FM Surabaya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Smart FM Radio Talk.
Jangan kemana-mana, Smart FM Radio Talk Custom on the Radio bersama Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya akan kembali sesaat lagi. Smart FM Radio Talk. Bergerak tanpa ragu, pegang teguh
Smart FM Radio Talk Custom on the Radio bersama Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya tentang penipuan mengatasnamakan bea cukai dan peran bea cukai Tanjung Perak untuk UMKM bersama narasumber Iman Hakiki Nurifa, pejabat fungsional pemeriksa bea cukai ahli pertama dari bidang kehumasan bea cukai Tanjung Perak, dan Hendra Wicahyo, pemeriksa bea cukai dari Humas Bea Cukai Tanjung Perak. Layanan informasi hubungi telepon 031 329 5381, email pli@bcperak.net, follow Instagram @bcperak. Kunjungi kami di Jalan Perak Timur nomor 498 Surabaya. BC Perak beraksi, berani, jujur, amanah, dan tidak korupsi. Bea Cukai makin baik. Baik, smart listener, masih di program Special Talk Show ya, Custom on the Radio bersama dengan rekan-rekan dari Bea Cukai Tanjung Perak. Masih ada Mas Iman Hakiki Nurifa selaku pejabat fungsional pemeriksa bea cukai ahli pertama dari bidang kehumasan bea cukai Tanjung Perak, dan masih ada Mas Hendra Wicahyo selaku pemeriksa bea cukai dari Humas Bea Cukai Tanjung Perak. Ini udah nggak sabar untuk tahu ya informasi tentang modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kasih tahu kita, spill kita dong, Mas ya. Bentuk modusnya itu umumnya kayak apa sih gitu? Gimana Mas Hendra? Jadi gini, menarik ini Mas Andre. Kalau pertanyaan atau laporan ke kami terkait penipuan mengatasnamakan bea cukai ini sangat banyak sekali. Mungkin kalau di kami ya, di Bea Cukai Tanjung Perak sendiri mungkin memang sedikit ya. Namun kalau lihat di data di kontak center kami Bea Cukai di kantor pusat nasional itu tahun lalu itu ada sekitar ratusan ribu laporan terkait mengatasnamakan bea cukai penipuannya. Nah, di sini kita harus pahami kalau modus-modusnya itu banyak sekali. Tapi sebenarnya kalau kita mau tarik garis lurus sebenarnya cuma ada dua. Oke. Dua modusnya. Yang pertama itu modusnya barang tertahan bea cukai. Itu yang paling sering. Terus yang kedua, lelang barang murah sitaan dari bea cukai. Itu yang paling sering. Nah, padahal kalau di kami yang pertama barang tertahan bea cukai, kami biasanya kan kalau penipuannya biasanya ya, barang tertahan bea cukai ini ada barang impor ke Indonesia, ditahan oleh bea cukai, ini harus diselesaikan pembayaran dan lain bla 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 seperti itu. Nah, biasanya ada nada mengancam. Nah, nada mengancam kalau tidak segera diselesaikan atau dibayar atau ditransfer, itu akan masuk ke ranah pidana seperti itu. Menyerang psikologis ya. Betul, menyerang psikologisnya. Padahal petugas bea cukai nggak pernah ngancam-ngancam, nggak pernah ya. Waduh, masa wajah kayak Mas Hendra gini? Iya, makanya gitu ini kan. mengayomi loh Mas Gak Hendra. tega biasanya gitu. Betul, menyayangi malah bukan mengancam. Gampang identifikasinya kalau sudah ada ancaman itu pasti udah bukan bea cukai gitu. Nah, iya. Terus apalagi selain ada ancaman? Biasanya kayak yang pertama itu seumpama Mas Andre nih punya kenalan ya dari Facebook lah, katakan Facebook atau sosial media lain, belum pernah ketemu, informasinya dari luar negeri atau bule lah seperti itu, mau mengirimkan barang ke Indonesia. Oke, sebagai tanda pertemanan kita, saya kasih hadiah ya, dikirimlah, ngakunya seperti itu, dikirimlah ke Indonesia. Nanti di tengah jalan ada pihak lain, sebenarnya ini komplotan juga sebenarnya. Oh gitu ya. Komplotan mereka juga itu menelpon ke Mas Andre kalau barangnya ini tertahan bea cukai, karena dianggap ini ada modus penggelapan atau pencucian uang. Nah, bisa seperti itu, betul. Seringkali di teleponnya itu malam hari atau bahkan pagi hari sekali. Baik. Nah, itu kan menyerang psikologis. Terus habis gitu disuruh ngapain nih biasanya kita? Nah, biasanya diminta untuk transfer sejumlah uang tertentu, nanti dikirimkan ke rekening, biasanya rekening pribadi. Oh, ini perlu dicatat ya. Identifikasi itu nomor rekening cenderung personal atau lembaga gitu ya. Betul sekali. Iya. Betul. Kalau pribadi udah pasti tuh penipuan, udah pasti. Gitu ya? Sudah pasti. Oke. Jadi ada ancaman, kemudian disuruh transfer duit ke rekening orang pribadi. Udah pasti itu ya. Ini untuk modus barang yang ditahan. Betul. Yang satu lagi apa tadi? Biasanya lelang. Yang kedua itu lelang. Nah, ini gimana nih modelnya? Nah, lelang ini unik. Gimana? Lelang biasanya kan banyak sekali ya, berseliweran lah di sosial media atau dimanapun itu ada lelang sitaan atau habis tegahan
barang bea cukai seperti itu, yang diimpor bea cukai. Nah, biasanya mereka membuat psikologisnya membuat website palsu. Sosial media dan menginformasikan bahwa ada lelangan. Nah, sebenarnya sama saja nanti akan diminta untuk mengirimkan atau transfer sejumlah uang tertentu untuk dibuat jaminan lelang seperti itu biasanya. Nah, karena biasanya barang-barang tersebut itu harganya sangat murah, sangat jauh di bawah pasaran. Nah, kalau kami selalu menginformasikan bahwa kalau lelang secara resmi untuk negara itu bukan dari kami sebenarnya, bukan bea cukai. Jadi bea cukai nggak pernah ngadain lelang ya? Bea cukai sama sekali tidak pernah mengadakan lelang, karena untuk fungsi lelang sendiri itu ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, lelang.go.id ya. Betul, sudah beda institusi sebenarnya. Betul, lelang. Meskipun di bawah Kementerian Keuangan juga. Nah, untuk resminya sendiri bisa dilihat di websitenya lelang.go.id. Pikiran kita kan orang awam, barang sitanya bea cukai bagus-bagus tuh. Nah, biasanya kalau disita gitu nggak mungkin dibakar, dilelang ke masyarakat umum. Nggak ada. Gitu. Sedikit informasi lagi, silakan, Mas Andre. Jadi ini kita tarik mundur ke belakang dulu lebih awal. Jadi kebanyakan yang tadi penipuan awal yang disampaikan Mas Hendra itu rata-rata itu karena sosial media. Tadi yang penahanan barang itu ya. Iya. Jadi mereka dapat dari Instagram ataupun Facebook akun jualan. Yang pertama yang patut diantisipasi adalah harga. Ketika harga itu sudah di bawah banget harga pasar, itu patut dicurigai. Pertama itu dulu, itu gak wajar. Pertama itu. Dan ini bilangnya barang black market dari luar negeri segala macam, itu yang pertama. Yang kedua, smart listener juga harus memperhatikan yaitu jumlah follower Instagramnya. Ketika jumlah followernya 200.000, tetapi yang like di setiap postingannya hanya 1, 2 atau bahkan puluhan saja, itu patut dicurigai. Karena follower bisa dibeli. Karena follower bisa dibeli, like pun sebetulnya bisa dibeli. Nah, itu. Jadi kita harus bandingkan jumlah followernya dengan insight-nya ya. Betul. Dan ketika transfernya ke nomor perorangan, nah itu juga sudah pasti. Nah, selanjutnya yang perlu diwaspadai juga sama smart listener ini, cari tahu nomor yang menghubungi itu siapa. Nah, itu penting. Itu penting. Karena sekarang sudah banyak aplikasi pencarian nomor ya Mas Hendra ya. Betul. Aplikasi pencarian nomor ini kita bisa melihat apakah nomor tersebut memang nomornya orang atau memang itu nomor baru yang dipakai penipu. Nah, itu awal tuh. Ketika itu sudah dilewati semua sama si korban dan dia masuk ke ditelepon tadi, nah disitulah dia bermain dengan nada bahasa yang mengancam, ada sebagai penjual sama sebagai bea cukainya tadi. Nah itu sudah bekerja sama, pasti ketakutan. Betul. Dan dia mentransfer sejumlah uang. Seperti itu kurang lebih Mas Andre. Andai kata kita sebagai orang awam bingung, ini benar atau enggak sih? Galau, telepon aja langsung ke bea cukai untuk konfirmasi, bisa ya? Setuju. Setuju. Nanti kita di akhir kita akan sampaikan kontak-kontak kita untuk ketika konfirmasi apakah ini benar atau tidak. Pak, saya ini kena tipu atau beneran memang mekanismenya bea cukai gini? Tanya aja ya smart listener ya. Betul. Ini kemana biasanya ke teleponnya bisa diakses? Pertama misalkan itu modusnya itu barang kiriman ya, di luar negeri, itu cek aja di website www.beacukai.go.id /barang kiriman. Itu bisa di tracking di situ nomor resinya dan lain sebagainya segala macamnya, itu bisa di situ atau real time ya. Iya. Atau bisa tadi kita juga bisa telepon ke akun Bea Cukai Tanjung Perak untuk konfirmasi. Terus Bravo Bea Cukai juga Bravo Bea Cukai, betul. Berapa nomornya? 1500225. Nah, itu. Ya, jadi kalau Anda mau tracking dari resi pengiriman, ya udah di beacukai.go.id /barang kiriman ya. Betul. Jadi saya tambahkan Mas Andre juga. Jadi kalau seumpama kita mendapatkan resi atau tracking itu kita masukkan ke situ di www.beacukai.go.id /barang kiriman, itu tidak ada. Kami pastikan itu bisa jadi adalah salah satu modus penipuan. Betul. Kita bisa pastikan itu. Ingat ya, catat di HP Anda sekarang www.beacukai.go.id /barang kiriman. Semuanya nyambung ya. Bisa Anda tracking di sana.
ternyata dari banyak macam modus itu bisa hanya dikategorikan 2 model utama ya. Betul. Barang tertahan sama itu tadi. Lelang tadi. Lelang tadi ya. Jadi kalau lelang sekali lagi Bea Cukai nggak pernah mengadakan kegiatan lelang. Betul. Itu lembaga lain yang mengadakan, ada dinas yang resmi memang. Gitu, Betul. ya. Oke, Betul. oke. Atau sekali lagi kalau Anda bingung, ini bener tak Bea Cukai yang lelang, konfirmasi lagi Telepon aja ke aja. Bea Silakan. Cukai. Iya, betul. Banyak kok sosial media gampang sekarang. Oke. Jadi smart listener harus jadi smart people juga dong. Betul. Iya kan, Betul. gitu kan. Oke. Betul. Udah paham ya, merinding ya dengernya ya. Mereka tuh ternyata sistematis banget, banyak tim pendukungnya banget sampai korban ini masuk perangkap mereka. Sorry, gitu ya. satu lagi. Gimana itu Mas? Rata-rata penipu itu bisa saja menggunakan foto kita-kita. Nah itu dia Nah, maksud aku. di WhatsApp, hati-hati. Makanya konfirmasi nomornya itu cari di aplikasi pencarian nomor. Itu nomor siapa gitu. Karena saya sudah menjadi korban, bukan korban ya, media untuk menipu orang lain. 40 juta raib di Sumbawa menggunakan foto saya itu tahun 2 tahun yang lalu. Anda taunya setelah dikonfirmasi sama Saya si ditelepon korban? sama teman saya di Bea Cukai Sumbawa. Waktu itu real 40 juta dia raib karena dengan sistem yang tadi itu sebagai Oke. penjual sama sebagai Bea Cukainya. Wow. Seperti itu. Hati-hatilah intinya smart listener ya. Bijak, Anda bijak untuk konfirmasi, jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke Bea Cukai ya. Betul. Iya. Oke. Betul. Udah paham nih masalah penipuan ya. Kayaknya udah dapat apa ya? Seger lah pikiran kita ya, Iya, udah dapat paling enggak ilmunya. Kalau udah dapat ilmunya ini rasa kewaspadaan itu akan insya Allah lebih Iya. tinggi kayak gitu ya. Ya. Nah ini yang nggak kalah menarik setelah kita mengenal tentang masalah modus-modus penipuan ya, lelang dan juga penahanan barang yang ada di Bea Cukai. Nah ini yang tidak kalah menarik adalah ternyata teman-teman Bea Cukai khususnya di Bea Cukai Tanjung Perak ini ya sangat mendukung, sangat mengapresiasi pelaku UMKM yang memang sekarang menjadi tonggak kehidupan perekonomian Indonesia khususnya di pasca pandemi, bahkan di masa pandemi, dan ini disupport banget sama teman-teman dari BC Tanjung Perak ya. Nah ini melalui berbagai kebijakan dan fasilitas, bisa dijelaskan nih ke smart listener khususnya untuk para pelaku UMKM kebijakan oke. dan fasilitas Ya, baik. apa aja? Nah, UMKM ini sebetulnya ini perlu ditegaskan dulu di awal. Yang namanya UMKM, usaha mikro kecil menengah ini adalah yang dimaksud kita menggiatkan ini terutama yang pemula ya, UMKM pemula. Itu jangan, pertama tips dari kami ya untuk mengawali UMKM untuk ekspor ini. Yang pertama itu kita harus tahu syaratnya. Syaratnya untuk ekspor, bisa ekspor itu apa saja. Apa aja, Mas? Nah, itu nanti kita jelaskan. Yang kedua, ini terlihat seperti klise. Yang kedua itu sebetulnya usaha. Harus ada usaha lebih. Usaha lebih maksudnya gimana? Nah, nanti saya jelaskan juga. Oh boleh deh. Nah, Kita kasih teasernya dikit-dikit dulu aja ya biar penasaran yang ketiga, ya. Oke. usaha dan tidak putus asa, Mas Andre. Nah, terdengar klise juga. Nah, saya contohkan. Karena saya juga sudah sempat membina UMKM di Pulau Madura sebelum Oke. saya ke Tanjung Perak. Pertama, yang mengurusi UMKM untuk ekspor itu dari hulu ke hilir itu banyak instansi. Betul. Oke. Bea Cukai. Nah, kita batasi skupnya dulu. Kita pengurusan untuk administrasi ekspornya. Hanya fokus di sana ya. Kalau bicara UMKM ekspor apa? Produknya harus terstandar internasional dong. Betul. Nah, siapa yang membina? Ada Dinas Koperasi dan Iya, UMKM. benar. Gimana kemasan produknya? Gimana bahasa di situnya, ingredientsnya, misalkan itu makanan, kualitas standar internasional seperti apa? Itu bukan skup kita. Nah, beda dinas lagi udah. Nah, itulah yang kenapa saya bilang harus ada usaha untuk mencari tahu. Toh juga mencari informasi tidak bayar juga sekarang. Betul. Banyak sosial media. Nah, yang membina dari hulu ke hilir itu tidak hanya satu instansi. Nah, itu yang perlu diperhatikan para UMKM. Apakah mudah? Ekspor itu mudah. Sebenarnya mudah. Sebenarnya ya? mudah. Oke. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih teknis, Mas Andre, syarat-syaratnya seperti apa. Seperti itu. Paham ya para pelaku UMKM bahwa jangan semuanya Anda pikir persyaratan halal ke Bea Cukai, salah, bukan. Itu juga tuh. Bukan. Nah, itu gitu juga ya. tuh. Karena mau ekspor urusnya ke Bea Cukai semua. Iya, bukan gitu ya. Betul, Jadi seperti memang itu. ada pembagian tugasnya. Jadi sekali lagi yang difasilitasi teman-teman Bea Cukai ini hanya masalah ekspornya saja. Iya, Oke, betul. untuk pelaku UMKM itu
jujur ya, saya itu pernah talkshow dengan beberapa pelaku UMKM. Memang dia tuh punya keinginan besar untuk produknya itu global market gitu ya, ekspor lah katakannya. Cuma di bayangan mereka, ekspor, ribet segala macam kayak gitu. Bisa diinformasikan ke kita nih. Sebenarnya ribet bener atau sebenarnya gampang? Spill dikit ya. Boleh. Jangan mau tambahkan aku. Boleh, silakan. Ya, saya dulu ya. Contoh simple ya. Untuk perseorangan ya, untuk orang yang mau produknya go internasional. Pertama, harus punya pembeli dong. Ya, nah, betul. Bea Cukai itu sebetulnya bisa memfasilitasi itu dengan kita punya namanya atase keuangan, perwakilan kayak konsulat di negara-negara. Nah, itu sebagai mediator saja. Oke. Gitu untuk membantu mempromosikan gitu. Itu difungsikan. Nah, itu kita bisa fasilitasi biasanya para UMKM ini ada asosiasinya, nah bersurat ke kantor kami, nah kami fasilitasi untuk namanya matching bisnis matching. B2B lah ya. B2B tapi itu B2B sebetulnya. Okay. Nah, yang kedua, semisal si UMKM ini sudah punya pembeli, bisa menggunakan skema barang kiriman, Mas Andre. Asal beratnya tidak lebih dari 30 kg, itu dia lewat barang kiriman bisa, nggak perlu ngurus dokumen ekspor yang agak ribet mungkin bisa dikatakan. Just tip tuh bukan sih? Beda lagi ya? Beda lagi. Just tip itu kan impor dia. Ini kita bicara ekspor. Ekspornya ya. Ekspor. Nah, itu juga bisa. Atau juga apa? Dengan konsolidasi ya, Mas. Konsolidasi. Nah, konsolidasi itu ibaratnya saya nih Mas Andre ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit-sedikit. Jadi, para UMKM ini kecil-kecil nih. Nah, barangnya kecil-kecil, ada banyak orang. Nah, saya yang punya kontainernya nih. Konsolidator nih. Nah, saya ajak mereka, ayo saya yang kirimkan. Penuhi kontainerku dengan produkmu. Kontainerku, kamu ke saya. Nah, itu nanti kontraknya akan B2B juga antara si orang dengan, karena kan yang namanya UMKM itu kebanyakan pemula. Betul. Dan loadnya juga gak terlalu banyak. Volumenya juga gak terlalu banyak. Nah, itu namanya konsolidator. Nah, itu bisa tanya lebih lanjut ke kantor kami terkait hal tersebut gitu. Jadi sebetulnya bisa. Ya, sekarang gini deh. Kita mau pasar internasional tapi tidak ada pembelinya, gak bisa dong Mas Andre. Nah, seperti itu contohnya Mas Andre. Ini dari sisi perizinan dan teknis pengiriman. Betul. Kalau dari sisi fiskal gimana nih teman-teman? Jadi sedikit mungkin saya tambahkan ya, Mas Andre. Kalau kami sebenarnya Bea Cukai itu kan pengen full support lah, seperti itu. Kalau yang disampaikan Mas Iman tadi sebenarnya ketentuan yang prosedural lah kita tambahkan, fasilitasi apa saja yang bisa kita usahakan. Sebenarnya itu nggak masuk ke ini ya ranah kami padahal. Tapi kami mencoba mengusahakan yang terbaik dan salah satunya yaitu tadi bisa business matching, terus untuk konsolidasi. Nah, yang paling berkenaan dengan kami terkait undang-undang pabean sendiri itu terkait fiskal. Fiskal ini kan terkait pungutan negara. Betul. Mungkin banyak yang belum tahu. Kalau ekspor apakah selalu kena bea keluar? Enggak selalu. Karena barang ekspor atau barang yang dikenakan bea keluar itu hanya 5 komoditas. Apa aja tuh Mas? Yang pertama kulit, yang kedua kayu, yang ketiga CPO, yang keempat terkait biji kakao, yang kelima terkait logam mineral. Cuma 5 itu saja. Berarti kalau sambal kemasan para UMKM itu nggak kena sekali ya? tidak ada bea keluar. Asal yang mau beli aja. Asal yang mau beli. Dan yang fasilitasi sudah ada konsolidator tadi. Nah, gitu. Makanya cari tahu. Usaha dan tidak putus asa tadi maksud saya itu adalah usaha mencari tahu dan tidak putus asa mencari terus siapa yang mau beli di luar negeri. Seperti itu. Ini terkait dengan fasilitas fiskal bisa dijelaskan lagi informasi tambahnya apa? Selain tidak ada bea keluar terkait barang-barang tadi, selain 5 tadi ya, mohon maaf. Itu ada juga fasilitas fiskal lain. Di kami ada namanya KITE IKM. Singkatan apa Jadi itu Mas? KITE itu singkatan kemudahan impor tujuan ekspor. Nah, namanya sudah kemudahan ya. Jadi impornya itu dipermudah biasanya. Kalau untuk UMKM mengirimkan barang-barang raw material atau bahan baku lah diolah di Indonesia, nanti tujuannya untuk diekspor kembali. Nah, itu kami beri kemudahan di mana? Di saat impor. Saat impor itu tidak perlu membayar pajak bea masuk, PPN, PPh seperti itu. Karena memang tujuannya nanti untuk bersaing di pasar internasional. Itu salah satu yang bisa kami berikan sesuai undang-undang terkait fiskal. Itu Mas Andre. Wow, applicable banget ya sebenarnya ya.
Ya karena Anda nggak ngerti, nggak dapat ilmunya secara penuh, bayangan drama-drama di pikiran Anda. Betul. Jangan-jangan gini, mahal gini. Nah. Kalau Anda udah tahu ya kayak kita, akhirnya clear. Iya. Mudah. Iya. Yang saya perlu luruskan ya, saya silakan, kembali Mas. ke yang tadi juga. Jadi kalau sudah pikirannya sudah ruwet duluan ya Mas Andre ya. Ibaratnya kita maunya bea cukai yang ngurusin semuanya Mas Andre. Dan itu terjadi loh Mas Andre. Itu terjadi. Kita ngurusin kemasan, kita nggak mengurusin kemasan. Ada wewenang dari instansi-instansi terkait betul. yang untuk membina mereka. Nah, Ada ini- sektor-sektornya masing-masing. Nah, itu yang Betul. perlu diluruskan. Jadi Jadi seringnya Mas Iman karena pengalaman udah. kita pengalaman. Oke. Kita pengalaman, sangat pengalaman. Tapi Jadi- Anda jelaskan, ini nggak ke kita Bu, Pak, harusnya ke sini ya. Iya, pada saat itu kita bantu Mas Andre. Sampai dibantu juga Sampai akhirnya. dibantu. Sampai dibantu. Ya itu. Tapi Oke. sebetulnya itu bukan kita. Iya, bukan tugas. Iya, memang, bukannya ya. tidak mau, tapi Ya. memang kita tidak bisa bergerak di situ terus karena itu bukan tugas fungsi Betul. utama kita. Ya. Seperti itu Mas Andre. Menarik tadi masalah relaksasi atau fasilitas fiskal yang diberikan gitu Iya, ya. betul. Berarti kebayang dong bagi saya, berarti modal 50 juta itu tidak wajib PKP ya, Mas ya? Ya, betul. Benar ya? Betul. Jadi karena memang UKM ya. Jadi tidak PKP. Itu syarat yang biasanya agak memberatkan para pelaku usaha ya untuk usaha kecil. Nah, seperti itu Mas Andre. Lalu kita juga punya fasilitas klinik ekspor juga Mas Andre. Yang mau konsultasi ke kantor silahkan. Kami akan bantu semaksimal mungkin untuk konsultasi. Seperti itu Mas Andre. Jadi para UMKM waktunya Anda start untuk berani ekspor. Asal syarat-syaratnya tadi sudah Anda terpenuhi, gampang aja udah ekspor. Ya syarat kalau nggak terpenuhi ya bingung pasti gitu Betul. ya. Kalau bisa saya simpulkan Mas Boleh, Andre, yuk. siapkan dokumen legalitas untuk ekspor Lengkap. Lalu juga gunakan fasilitas ekspor yang ada di pemerintah seperti yang disampaikan Mas Hendra tadi. Gunakan sosial media untuk marketingnya dan jangan putus asa. Nah itu dia. Iya. Aku Seperti izin ke beberapa interaktif pendengar yang sudah masuk di live Silakan. chat ya. Ini udah banyak sekali. Jadi mohon maaf kalau semua belum bisa terjawab, kita pilih aja ya. Oke, baik. Karena secara lengkap tadi udah dijelaskan di penjelasan program tersebut ini ya. Oke, ini ada Arcelia. Pagi Kak, pagi. Wah iya ternyata terkait penipuan memang sampai sekarang masih ada. Kakak saya pernah tuh kena hampir mau transfer ratusan juta ke bea cukai dan kok ya pas posisinya si kakak saya ini juga lagi menunggu informasi barang kiriman. Nah, barang Heran aja saya orang nipu kok ya pas momennya gitu loh. Ya kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh bea cukai untuk mengantisipasi penipuan tadi udah disebut tadi ya. Betul. Udah dijelaskan Udah ya. dijelaskan tadi sebetulnya. Oke. Kok pas momennya ya karena mereka sudah tersistem juga. Tersistematis. Iya. Benar, Jadi benar, memang benar. tahu momen-momen orang butuh ya. Oke, baik. Natasha, Mas Iman dan juga Mas Hendra mau tanya apa di Bea Cukai Tanjung Perak ada program sinergi dengan UMKM? Ada. Barusan kita ada. jelaskan ya. Ada. Mungkin seperti fasilitas kemudian impor bagi kami para pelaku ada. Lebih lanjut Anda bisa main-main deh ke Ya, kantornya. Iya, boleh. silakan. Boleh. BC Tanjung Perak ya. Nanti dijelaskan Pintu terbuka detail. lebar. Nah, kalau di sana Anda bingung harus mencari saya, cari aja Mas Iman atau Mas Hendra, pasti Ya. kenal udah semua ya. Betul. Atau di layanan kehumasan atau informasi udah nanti Betul, di layanan. betul. Ya. Kemudian ini oh iya, ada pertanyaan menarik nih ya. Ya. Kalau memang barang yang tertahan di bea cukai itu legal prosedur, benar-benar tertahan, sebagai pemilik barang kita harus apa? Nah, ini mungkin pertanyaan menarik nih yang harus dijelaskan. Mas Hendra mau Oke. jawab? Ya. Jadi saya jawab ya. Kalau seumpama memang benar-benar tertahan di bea cukai, kami selaku bea cukai pasti akan memberikan surat secara resmi. Yang pertama itu, nggak mungkin kita akan menelpon langsung atau WA lah seperti itu. Nggak akan kami melakukan itu, karena kami akan melakukan pengiriman surat secara resmi bahwa ini barang tertahan dan harus diselesaikan untuk dokumen perizinannya. Nah, kalau memang bisa diajukan untuk dokumen perizinannya di instansi terkait, contohnya kalau bahan-bahan mungkin obat ya, obat yang sering obat itu sering kan harus ada izin dari BPOM dan Kemenkes. Nah, itu harus mendapatkan persetujuan dari sana, baru nanti kami bisa rilis. Kalaupun memang benar-benar ditahan ya. Oke, Gitu. baik. Jadi ada perizinan yang harus diurus dan kita sangat membuka sarana komunikasi gitu loh. Oke, baik. Jangan malas untuk menghubungi kita, intinya seperti itu.
Oke, kita ke Thalia. Ini pertanyaan juga cukup menarik. Aku kok ambigu ya, agak bingung nih Kak. Bea Cukai juga ngurusi bawaan barang orang penumpang enggak sih? Nah, Oh ya betul. Itu. gimana nih? Betul. Itu namanya barang bawaan penumpang. Juga ngurusi Bea Cukai? Betul, karena Oke. yang dibawa, jadi gini simpelnya, kalau kita tidak ingin diperiksa barang bawaannya, yang ketika kita mau jalan-jalan ke Singapura nih, Harus sama antara pulang sama jadi pergi. pas di awal tuh laporkan saja ke Bea Cukai barang bawaannya apa. Detail ya. Detail. akan berangkat. Nanti pas balik itu tidak akan kita periksa detail lagi seperti itu. Tapi ketika balik dia bawa handphone, bawa ini, itu ada pembatasannya. Ada pembatasannya. Jumlah yang harus dibawa itu berapa? Nilainya Kalau berapa? barang kalau penumpang kalau nggak salah 500 ya, 500 US dollar. 500 US dollar. Hmm. Nah, bisa dilihat website. Nah, sekalian promosi ya. Boleh, boleh. bcperak.go.id ya. bcperak.beacukai.go.id. bcperak.beacukai.go.id. Silahkan cari di sana persyaratannya apa, batasannya berapa, itu pasti kami periksa. Lah, sekarang narkoba masuk kan lewat penumpang. Iya. Nah, bener. harus kita periksa. Itu Nah. barangnya harus kita periksa. Oke, gitu. oke. Jangan sampai ada berpikiran mau cuma bawa makanan loh. Makanan ini kan ya dilihat dulu gitu loh ya. Mau cuma bawa oleh-oleh loh. Lah kan saya memang diperiksa dulu saya gitu. memang Pak biasa pegang HP 10 saya Pak. Saya memang banyak ini kan tidak wajar toh Iya, dari luar negeri bawa benar, HP oke. 10 biji gitu Baik. kan. Gitu. Intinya smart listener, kewaspadaan harus Anda tingkatkan. Nah, Mengupgrade informasi harus Anda lakukan. iya, gitu ya. betul. Tapi sekali lagi sumber rujukan informasinya jangan sembarangan, carilah yang resmi, langsung aja ke kanal-kanal layanan informasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai Tanjung Perak. Betul. Ini waktunya udah nggak cukup lagi. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk nggak semuanya dibahas. Jadi kalau Anda mau lebih detail bisa mengakses layanan informasi mana, termasuk website tadi ya. Di sana udah lengkap ya berbagai macam informasi ya. Iya, betul. Mungkin kita boleh. sedikit mengingatkan lagi ya. Jadi kami bisa dihubungi di nomor telepon 031 329 5381. Itu kalau kami mau telepon ke Tanjung Perak. Atau kalau ingin texting bisa saja ke Telegram di @bcperak_bot atau menghubungi kontak center Bea Cukai Pusat di 1500225. Nah, seperti itu. Atau datang langsung kalau kangen dengan kami Mas Andre, masuk bisa ya. bertatap muka dengan kami. Seperti itu Mas Andre. Kanal-kanal sosial media resmi dari BC Bea Cukai Perak ada. juga ada ya. Juga ada ya. di Instagram, kalau yang main Instagram silahkan. Instagram, Jangan lupa Facebook. follow dulu ya. Iya. Nah, jangan lupa penting untuk tuh. smart listener, Ah. ini follow akun Instagram di @bcperak. Karena penting upgrade informasi kan selalu ada ya. Betul. Upgrade kabar juga selalu ada. Betul seperti itu. Mas Iman, Mas Hendra, matur nuwun sudah hadir di Smart Ya, siap. Radio, udah mengedukasi Smart Listener, termasuk saya juga secara pribadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini. Closing statement dari Mas Hendra dulu, apa yang betul-betul harus setelah mendengarkan talkshow ini harapannya Smart Listener harus gimana nih, Mas Hendra? Jadi smart listener harus berhati-hati kalau ada informasi yang mengatasnamakan bea cukai. Itu harus benar-benar dicek kembali. Sekarang kan udah zaman era digital lah ya Mas ya. Jadi harus dicek semua. Kami juga punya salurannya di website kami ada. Kalau seumpama ada pengiriman lah dari luar negeri, itu biasanya kami selalu sarankan untuk selalu mengecek di website kami www.beacukai.go.id/barang kiriman. Oke. Itu kami selalu menyarankan di sana. Kalau memang di sana tidak ada, kemungkinan besar itu adalah modus penipuan. Jadi harus berhati-hati, jangan pernah mentransfer atas nama pribadi di situ. Baik, Mas Iman. Nah, Silakan. kalau dari saya lebih condong closing statementnya di yang UMKM tadi ya, Mas Andre. Jadi untuk para pelaku UMKM yang masih bergerak lokal dan ingin bergerak internasional, harusnya mereka berkumpul. Adakan pertemuan, asosiasi, perkumpulan. Nah, carilah satu orang yang bisa mengurusi barang-barang mereka agar bisa go internasional tadi. Yang nyarikan bayarnya, yang nyarikan pembelinya di luar negeri. Nah, kumpulkan di situ dan langsung ajukan dokumen ke kami. Baik. Nah, sampaikan saja ke kami kalau memang ini barang UMKM gitu ya. Nanti kami bisa dikonsultasikan di Bea Cukai Tanjung Perak. Jadi untuk pelaku UMKM jangan berpikir ekspor itu susah.
Nah, ekspor itu mudah. Nah, Asal asal tadi tuh usaha dan tidak putus asa. Seperti itu Mas Andre. Oke. Sekian dari saya. Mas Hendra Pasiman, matur nuwun, terima kasih. Luar biasa sekali obrolan kita ya. Sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita di program Radio Talk bersama rekan-rekan dari Bea Cukai Tanjung Perak. Saya Andre Komarudin pamit, sampai jumpa. Smart FM Radio Talk. Terima kasih telah Anda dengarkan Smart FM Radio Talk Custom on the Radio bersama Bea Cukai UMKM bersama narasumber Iman Hakiki Nurifa, pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai ahli pertama dari bidang kehumasan Bea Cukai Tanjung Perak, dan Hendra Wicahyo, pemeriksa Bea Cukai dari Humas Bea Cukai Tanjung Perak. Layanan informasi hubungi telepon 031 329 5381, email pli@bcperak.net, follow Instagram @bcperak. Kunjungi kami di Jalan Perak Timur nomor 498 Surabaya. BC Perak beraksi, berani, jujur, amanah, dan tidak korupsi. Bea Cukai makin baik. Smart FM.